Buah mengkudu banyak serat, minyak zaitun dari Gujarat. Jika hidupmu terasa berat, peganglah agama erat-erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Nah, ini aku awali aktivitas pagi hari aku dengan ngerebus air. Ini tuh pas di hari tahun baru ya teman-teman. Jadi sebenarnya video ini aku ambil sebelum video aku makan-makan, karena video makan bersama dengan keluarga yang di daun pisang, yang di video sebelumnya itu adalah di siang harinya. Cuman karena memang video itu tuh pengen aku gabungin dengan video bakar-bakar, jadinya aku upload lebih awal ya. Nah, ini di pagi hari aku tuh bener-bener gercep ya teman-teman, buat mempersiapkan sarapan buat Pak Suami dan juga mempersiapkan bekal untuk Pak Suami. Jadi hari ini Pak Suami itu diajak sama abangnya buat bantuin ngeracun rumput di kebun ya teman-teman. Ya padahal sebenarnya pengen banget aku tuh ngajakin Pak Suami jalan-jalan sih untuk hari ini. Cuman karena memang Pak Suami ada kerjaan gitu ya. Terus juga aku diajak sama ipar aku dan saudara aku untuk makan bersama gitu ya. Jadinya hari ini nggak kemana-mana, cuma di rumah aja ya, palingan ya itulah ya teman-teman, yang makan-makan itu aja. Nah, di sini tuh aku mau ngisi air termos dulu pagi-pagi karena memang air termos ini kebetulan habis ya teman-teman. Terus di sini nanti aku mau bikinin kopi buat Pak Suami gitu ya. Kalau untuk bekalnya Pak Suami itu tuh udah ready ya teman-teman, karena Pak Suami bilang nggak usah dimasakin lagi, cukup pakai lauk semalam gitu. Itu ada sambal tempe dan ikan teri. Dulu ya teman-teman, pas Pak Suami itu dapat jadwal libur kerja gitu, biasanya di tempat kerjanya Pak Suami gitu kan. Di tempat Pak Suami kerja itu biasanya kalau misalnya udah habis kontrak itu biasanya libur 1 bulan full ya teman-teman, sampai jadwal untuk tekan kontrak baru. Nah, itu biasanya setiap pagi aku selalu kayak gini ya, siapin bekal Pak Suami, karena biasanya Pak Suami akan kerja di kebun orang gitu ya, manen sawit atau misalnya kerja-kerja kebun lain lah, nyemprot gitu ya teman-teman, atau nunasin pelepah sawit gitu, pokoknya berbagai macam pekerjaan kebun. Cuman ini udah beberapa tahun ini itu tuh kontrak Pak Suami selalu diperpanjang otomatis, alhamdulillah, jadi nggak ada off-nya. Makanya aku udah lama banget nggak nyiapin bekal-bekal gitu ya buat Pak Suami, kecuali kalau Pak Suami itu pas hari liburnya terus diajak pergi ke kebun sama abangnya. Kalau dia diajak ke kebun sama orang lain, pasti Pak Suami itu nggak bakalan mau ya teman-teman, karena kan capek gitu, cuman libur 1 hari doang dalam 1 minggu. Tapi karena memang abangnya yang minta gitu ya, jadi Pak Suami itu nggak nolak gitu ya teman-teman buat bantuin abangnya. Lumayan juga buat tambahan uang rokok kata Pak Suami, karena kan memang di bulan ini untuk pendapatan Pak Suami itu kan lebih sedikit ya teman-teman. Terus juga untuk gajian itu jauh lebih awal gitu, jadinya Pak Suami itu nanti kalau misalnya dapat uang dari abangnya yang bantuin nyemprot itu tuh buat beli rokok dan juga buat tambahan uang jajannya anak-anak. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Tadi Pak Suami itu udah langsung berangkat ya, karena jam 7 itu langsung berangkat. Dan di sini tuh aku lanjutin pekerjaan aku, yaitu ngeberesin kamar gitu ya. Pokoknya kalau pagi-pagi ya nggak jauh-jauh sih kegiatan itu ya dari yang namanya beberes ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi tuh aku nyuci, terus di sini lanjut aja buat ngejemurin pakaian. Kenapa aku nggak record pas nyuci? Karena cucian aku tuh lagi banyak melimpah. Nah, kalau misalnya cucianku itu banyak dan aku record itu bakalan lebih lama, dan itu biasanya bikin moodku itu jelek ya teman-teman. Karena kan harus bolak-balik mindahin tripod, belum lagi cucian itu banyak. Jadinya kadang itu bikin lama dan bikin kadang itu suka ngomel-ngomel sendiri jadinya. Jadi aku tadi memutuskan untuk nggak aku record pas aku lagi nyuci. Hari ini tuh aku juga nyuci spray ya teman-teman, jadi makanya cucianku itu bener-bener banyak banget gitu ya. Belum lagi pakaian yang juga lumayan banyak, ditambah lagi sekarang itu kan cuaca sering ngeprank dan sering nggak menentu ya teman-teman. Jadi ya cari aman aja gitu ya, kalau misalnya nyuci yang banyak-banyak itu mending nggak di record deh, biar lebih cepat gitu buat beresnya. Teman-teman semuanya, kalian lagi pada ngapain ketika lagi nonton video aku ini? Ada yang lagi disambi buat beraktivitas juga nggak? Atau mungkin kalian itu tuh lagi bersantai-santai? Kalian itu kalau misalnya nonton video aku lebih seneng sambil beraktivitas atau sambil sambil rebahan gitu ya teman-teman? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Di cuaca yang musim hujan seperti yang sekarang ini, aku memang selalu
apa ya, mengusahakan untuk pakaian itu semuanya dihanger ya teman-teman. Bukan karena apa-apa, biar nanti tuh kalau misalnya tiba-tiba cuaca itu ngeprank gitu ya, aku tuh bisa sigap buat ngangkatinnya ya teman-teman. Karena beneran deh teman-teman, cuaca sekarang itu bener-bener sering banget ngeprank aku. Kadang sampai aku tuh bolak-balik berapa kali buat ngejemurin pakaian gitu ya. Misalnya aku udah jemurin pakaian nih, terus tiba-tiba hujan turun, ntar aku angkat, tiba-tiba dia panas lagi, nah aku jemurin lagi, ntar malah hujan lagi. Nah itu tuh sering banget terjadi. Jadinya ya aku memutuskan pakai hanger aja gitu ya teman-teman, biar kayak kalau misalnya pas lagi di prank kayak gitu tuh enak aja buat ngangkatnya. Makanya kan kemarin tuh aku nambah hanger ya teman-teman, biar kayak lebih cukup gitu ya. Kalau misalnya pas lagi cucian banyak gitu tuh tetap bisa dijemurin semuanya di hanger gitu. Pokoknya lebih simple aja kalau misalnya udah dijemurin di sini. Pagi-pagi disuguhkan dengan cucian yang lumayan banyak dan ada spray juga. Masya Allah ya teman-teman, ototku itu bertambah besar rasanya. Tapi ya harus tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah aja gitu ya, spraynya itu nggak yang terlalu parah-parah banget sih kotornya tadi. Jadi disikat-sikatin sedikit itu juga udah udah hilang gitu kotoran-kotorannya. Jadinya tadi tuh nggak yang terlalu menguras tenaga terlalu besar. Tapi tetap aja kalau yang namanya udah nyuci yang besar-besar, sejenis spray, selimut dan sebagainya, itu tuh lumayan menguras tenaga gitu ya. Jadi kalau misalnya cucian udah banyak kayak gini tuh bener-bener butuh mood yang bagus. Alhamdulillah udah beres jemur-jemur pakaian, lanjut aja aku ke rumah buat ngelipatin pakaian. Alhamdulillah lipatan pakaian gak terlalu banyak, tapi tadi aku tuh bener-bener risih ngelihatnya ya teman-teman. Dia itu seolah-olah melambai-lambai kepada aku dan ngejekin aku gitu ya. Dia tuh kayak seolah-olah bilang, hayo aku ini numpuk, hayo aku ini numpuk gitu ya. Ya Allah, apaan sih, gak lucu banget. Pokoknya kalau misalnya aku itu ngeliatin tumpukan pakaian kayak gini, bawaannya itu bener-bener kayak bener-bener cepet banget pengen aku musnahin ini tuh lipatan pakaian. Caranya tuh ya dengan dilipat gitu. Jadi mumpung pagi ini alhamdulillah moodku itu bagus, jadi ya udah aku mau lipatin aja lah untuk pakaian-pakaian aku ini. Nah untuk lipat-lipat pakaian ini tuh bener-bener ya teman-teman, kayak bener-bener seru aja gitu ya, karena direcokin sama anak-anak gitu. Jadi kayak nggak terlalu berasa, sambil ngajakin anak-anak main ngelipatin pakaian juga beres. Ini tuh cucian pakaian aku yang cuma 1 hari apa 2 hari, aku sih lupa ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya udah lumayan berkurang gitu ya untuk lipatan pakaiannya, karena terkadang habis mandi sengaja aja diambil lagi pakaian yang di sini biar berkurang. Ada yang samaan nggak sih sama aku teman-teman, biar pakaian itu berkurang yang dilipat? Jadi terkadang habis mandi tuh ngambil pakaian itu yang dari sini, misalnya kayak daster gitu ya, atau baju-baju harian gitu yang bukan baju konten ya teman-teman. Nah itu seringnya itu aku pakai baju yang udah aku cuci terus aku pakai lagi biar berkurang aja lipatan pakaiannya. Jadi ini tuh masih sebelum aku berangkat buat ke rumah kakak ipar aku, masak-masak dan makan-makan bersama itu ya teman-teman. Jadi anak-anak itu masih kelihatan belum mandi, karena memang aku nanti mandiin anak-anak pas mau berangkat aja ke rumah kakak ipar aku gitu. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya sama aku gimana sih caranya agar ketika kita voice over itu tuh lancar gitu ya teman-teman. Katanya itu sih kalau misalnya awal-awal ngonten itu kenapa kok malu dan bawaannya itu tuh nggak tahu pengen ngomong apa gitu ya. Nah kalau aku dulu itu ya caranya biar aku itu tuh lancar pas aku voice over, itu tuh aku sering kirim voice note ya teman-teman. Kan aku ada handphone satu, terus Pak Suami kan ada handphone satu gitu ya. Jadi nanti aku tuh voice note melalui handphone aku, terus nanti aku kirim ke handphone Pak Suami dan aku dengerin lagi. Pokoknya kayak gitu sih aku ngelatih diri aku gitu ya. Karena kan kayak kita yang dubbing ini kan mirip kayak kita voice over gitu ya, nggak perlu yang kita harus manja-manjain suara, lembut-lembutin suara. Menurut aku itu malah bikin kita itu kurang enjoy gitu. Jadi pokoknya dilepasin aja suara kita kayak kita ngomong biasa. Jadi kalau misalnya kita itu udah ngerasa kayak kita itu enjoy pas ngedubbing, karena suara kita ya suara yang biasa-biasa aja gitu ya, maksudnya kayak kita ngomong biasa, itu malah lebih enak gitu teman-teman pas ketika kita dubbing. Dulu pas awal-awal aku itu nge-YouTube ya teman-teman, aku itu berusaha banget untuk kayak ngelembut-lembutin suara, dan Masya Allah aku ngerasa itu bukan diri aku banget gitu ya. Tapi kalau sekarang ini aku memang ngomong itu langsung seperti aku tuh ngomong sehari-hari biasa gitu. Jadi kayak bener-bener lebih enjoy aku tuh ngomongnya gitu ya. Jadi kayak nggak dibuat-buat gitu teman-teman. Ya memang sih kadang kita di YouTube itu kan pengen ya teman-teman kita itu ngomongnya itu lebih lembut gitu ya. Tapi terkadang kalau misalnya kita itu sengaja melembut-lembutkan suara, itu malah kedengarannya aneh gitu loh di video.
Siapa nih di antara kalian yang saat sekarang ini tuh masih malu-malu buat ngedabing atau kadang tuh suka bingung pengen ngebahas apa gitu ya. Pokoknya kalian itu anggap aja kalian tuh lagi ngomong bersama teman kalian. Jadi biar kalian tuh nggak ngerasa ngerasa terbebani dan ngerasa seolah-olah harus berpura-pura bahas ini, bahas itu gitu ya. Pokoknya kayak apa yang terlintas di pikiran gitu ya teman-teman, itu aja sih yang dibahas. Kayak aku ya teman-teman, kadang dalam satu hari itu bisa dubbing 5 bahkan sampai 7 video ya teman-teman, tergantung gitu keadaan. Kalau misalnya anak-anak itu memang anteng, terkadang itu aku udah beres buat ngedit gitu ya. Nah biasanya aku suka dubbing itu lumayan banyak dalam satu hari. Karena apa? Karena kalau misalnya aku udah dubbing hari ini lumayan banyak, besok aku nggak dubbing berarti aku bisa tidur siang kayak gitu ya. Nah mungkin kalian tuh berpikir Masya Allah keren banget ya Bunda Twin bisa dubbing dalam sehari 7 video. Aku aja katanya yang satu video aja suka belepotan. Itu sebenarnya karena kalian tuh belum terbiasa dan belum merasa enjoy aja dengan dubbing kalian. Kalau aku sih dubbingnya itu apa adanya banget ya teman-teman. Pokoknya apa yang terlintas di pikiran aku ya aku obrolin gitu. Nggak yang aku bikin-bikin, jadi aku kayak enjoy aja gitu buat ngedubbing. Pokoknya kalau misalnya aku tuh punya editan, aku tuh seneng banget kalau misalnya langsung didubbing semuanya ya teman-teman. Jadi pokoknya langsung berasa lega handphone aku gitu ya. Nanti pas sudah didubbing, diedit langsung diupload gitu terus nanti dihapus. Nah itu bener-bener lega banget gitu handphone aku. Karena kan lumayan banyak yang file-filenya dihapus. Handphone aku ini emang handphone baru ya teman-teman, dan kalau misalnya menurut kalian mungkin ini tuh lumayan besar gitu untuk gigabyte-nya itu sekitar berapa ya? Untuk 12 giga kalau nggak salah. Tapi bagi aku pribadi yang sering nyetok video ini tuh masih terlalu kecil untuk memorinya gitu ya teman-teman, nggak terlalu besar. Bahkan sampai kepikiran semoga aja nanti gajiku itu tuh banyak, jadi aku bisa beli handphone yang memorinya jauh lebih besar daripada ini, biar kalau nyetok video itu bener-bener puas banget gitu ya. Tapi ya sebenarnya itu sih hanya sekedar angan-angan ya teman-teman. Kalau handphone yang sekarang ini masih bisa lah diusahain buat nyetok video, walaupun nggak bisa terlalu banyak-banyak banget. Tapi kalau misalnya udah kayak gini tuh malah jadi bikin aku itu lebih gercep dalam ngedit video ya teman-teman. Jadi nggak dibiarin video itu numpuk. Terkadang kalau misalnya memori kita itu besar, terkadang malah bikin kita itu bermalas-malasan buat ngedit. Tapi kalau misalnya memori kita agak kecil, kita pasti berusaha gimana caranya agar memori itu tuh bisa lega gitu ya. Jadi kita kadang suka cepet-cepet gitu buat ngeditnya, malah itu sih bagus menurut aku. Oke lanjut ke videonya dulu ya teman-teman. Tadi udah beres lipat pakaian, udah disusun juga ke lemari, dibantuin sama anak-anak. Lanjut di sini aku itu ke dapur buat nyapu-nyapu di dapur ya, karena memang ini tuh belum disapu dan itu lumayan kotor banget untuk lantainya. Masya Allah ya, ini tuh bener-bener nggak enak banget buat diinjek ya teman-teman. Terus juga itu tuh tadi ada air-air gitu bekas pas anak-anak mandi gitu ya teman-teman. Jadi lumayan deh itu tuh airnya netes-netes, makanya aku elap aja pakai kain elap. Oh iya teman-teman, lubang yang di bawah pintu itu memang sengaja banget dibuat ya teman-teman, biar kayak mau nyapu itu enak gitu ya. Cuman kalau malam itu tuh ditutup ya teman-teman. Oke kita lanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya. Masya Allah ini tuh cucian piring kayak nggak mau habis ya teman-teman. Bener-bener ya cucian piring selalu aja ada. Bagaimana gitu ya teman-teman, cucian piring ini nggak ada, orang kita itu selalu selalu makan gitu kan dan selalu menggunakan piring. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalnya cucian piring kita itu selalu banyak gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, kalau misalnya kita rajin nyuci piring ya cucian piring kita nggak bakalan numpuk. Beda dengan aku yang terkadang itu mager banget buat nyuci piring dalam sehari 2 kali. Jadi terkadang tuh nyuci piring itu cuma sekali sehari, jadinya pas nyuci piring itu cucian piring selalu numpuk. Pokoknya ini bener-bener jadi PR besar buat aku ya. Aku tuh pengen ngusahain nyuci piring itu dalam sehari itu 2 kali. Jadi biar setiap nyuci piring itu cucian piring itu nggak banyak gitu. Salah satu impian aku nanti kalau misalnya udah ngerenov dapur, pengen banget punya wastafel ya teman-teman. Cuman itu sih masih disolawatin dulu, karena kalau misalnya udah renov itu tuh biasanya suka merembet ke yang lain-lain gitu ya. Takutnya nanti budgetnya nggak cukup kan. Pokoknya nanti tuh kalau untuk renovasi dapur gitu ya teman-teman, itu tuh tergantung dengan budgetnya aja lah nanti bagaimana gitu ya. Karena kan aku juga orang nggak punya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin apa-apa gitu ya harus dipikirin panjang-panjang.
Sebenarnya aku seneng ya teman-teman kalau misalnya bak atau kamar mandi ini tuh terbuka kayak gini ya untuk atapnya, karena dia itu pas bikin video itu tuh terang gitu ya. Cuman mungkin nanti kalau misalnya udah dikasih atap mungkin harus pakai lampu yang besar gitu ya teman-teman untuk di kamar mandi, jadi kayak biar lebih enak aja gitu beraktivitasnya. Nah teman-teman, ini tuh adalah yang terakhir yang aku cuci ya. Ini tuh wajan yang beberapa waktu yang lalu, belum lama habis aku beli. Jadi itu adalah cucian piring yang terakhir. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa membuat kalian tuh lebih terinspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.